Tapi manusianya sama, satu. Enggak lah. Ah, Enggak lah, beda lah cara abang tadi menjelaskan Tritunggalnya. jadi gimana menurut abang Tritunggalnya yang betul? Makanya aku bilang tadi abang itu juga 3. Saya satu. Ya memang 1 dikatakan. Ya, terus lalu yang 3 apanya? Apa enggak sama badanmu sama pikiranmu? Ah, Enggak sama itu. badanku sama aku. Ya badanku ya aku. Ya sama pikiranmu lah. Pikiranku di mana? Ya di hatimu. Ah, di hatiku. Aku nggak bisa lihat hatiku, Bang. Ya enggak bisa Kang lah Dito, orang. kalau Kang Dito itu ndak satu. Kalau Kang Dito dilepas dengan tubuhnya, dengan nyawanya, itu Kang Dito masih hidup atau enggak? Masih ada atau enggak? Masa Kang Tritunggal begitu aja ndak bisa pahami nih Kang Dito ini. Sekolahnya apa tuh ini? Enggak paham orang ini. Enggak Nah, tahu. iya. Masa katanya dibilang dia 3 profesor enggak. doktor. Dibilang dia 3 enggak setuju. Ya iyalah hatinya, pikirannya enggak sama rupanya itu sama apa? Nah itu. Jiwa raga. Belajar dulu Kang Dito. Oh, jangan lari toh Kang Dito. Saya mau kasih belajar kok malah lari. Jaringan dia Mas Tejo. Ya udah kamu aja yang saya kasih Ya, belajar. aku ajar kalian sini, ku ajar semua kalian ya, biar pintar ya. Apa sih ini, Mas Tejo, Mas Tejo? Iya. Masa pengertian begitu aja lo nggak paham. Begitu kok Gimana, mau mencari gimana? Tuhan. Kang Gimana, Dito lo gimana? Ya, gimana? Tritunggal saja ndak mengerti sama orang Kristen yang dimaksud Tritunggal. Itu kok masih mau mencari Tuhan itu lo ya jauh. Wong Tuhan tuh ndak Bukan kelihatan. mencari Tuhan, Mas Tejo. Kelihatan saja nggak dipercaya, apalagi yang ndak kelihatan. Beh, Bukan. Loh, menurut Yesus Tuhan yang betul itu kelihatan atau tidak? kok menurut Yesus? Kita itu menurut manusia begitu loh, jangan jauh-jauh. Kalau Iya. bisa Nah, kau menuhankan dengan Yesus. itu, Menurut Yesus itu Tuhan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? itu Tuhan yang kelihatan, Yesus itu. Iya. Kalau kita Kalau Yesus yang kau manusia, katakan Tuhan yang kelihatan, Yesus sendiri mengatakan Tuhan yang betul itu, Bapa itu, suaranya tidak bisa kau dengar, iya kalau wajahnya tidak bisa seandainya itu kau lihat. disuruh, kalau kita disuruh itu mempercayai seperti Tuhan yang tidak kelihatan, tidak nyampe seperti sekarang ini sama Pak Oke, Dito ini. waktu Tuhanmu dilahirkan, Yesus dilahirkan, jadi Tuhanmu itu kelihatan. Kelihatan karena pasti Jadi Tuhanmu itu yang bayi yang dilahirkan itu. bayi yang dilahirkan yang namanya Yesus Kristus itu yang kelihatan, tetapi habis itu Itu Tuhan dia atau bukan? Sabar dulu. Yang kelihatan itu, yang lahir itu, yang bayi itu Tuhan atau bukan? wah sudah dibilang Tuhan yang kelihatan kok masih nggak ngerti. Oh, jadi bayi Tuhan. Ya tetap Tuhan toh, yang penting namanya siapa saja di Coba dunia berani ini. kau bilang Tuhanmu bayi. Tunggu, siapa saja di dunia ini Coba yang kau berani namanya bilang Tuhanmu bayi. Yesus dari Nazaret. Tar dulu. Pasti Tar dulu, Tuhan. coba dikonfirmasi dulu. Kau percaya Tuhanmu bayi? Ya, Bayi itu itu Tuhanmu. namanya juga udah lahir sebagai manusia. Yang mulai dari bayi lah. mana mungkin Bayi langsung tua. Tuhannya pandai. Tuhannya Pak Nababan bayi. Itu dulu Bang, 2000 tahun yang lalu sejarah. Udah. Jadi Tuhannya mereka berdua bayi. Iyalah. Iyalah, mantap. Namanya juga sebagai manusia, lahir sebagai manusia. Yang mulai dari kecil Kasih lah. lagu dulu. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Itu kan namanya hujat. Tidurlah anakku. Kalau istilahnya Esok hari kau mau disembah menghujat, ya bisa juga kita dan menghujat kan begitu. Cuma sama kita kan nggak perlu menghujat-hujat.
bukan menghujat abangnya. Ya, menghujat Yang lah. bilang Tuhannya bayi. Yang emang Kenapa? masalah rupanya kalau dibilang Tuhan bayi. Nah, kalau bayi Tuhan itu adalah bayi atau Loh. adalah Tuhan, Hah. apa kuasanya bayi itu? Loh, apa kuasanya bayi itu? Ya sekarang kuasanya Iya. inilah, berkuasa dia di dunia dan di surga. Bayi. Bayangkanlah. Kita masih bicara bayi. Apa yang dikuasai bayi itu? Loh, itu kan sebagai manusia dia harus prosesnya kan mulai dari bayi. Kayak mananya orang ini? Namanya juga udah Benar. Tejo terdiam deh Tejo. Tejo terdiam, Tuhannya bayi ternyata. Oh, Tejo. Bang Tejo, kau ajak binimu menuhankan bayi. Bayi yang mana yang kau hujat tuhankan? terus. Yang menghujat itu kau tadi bang. Kau sendirinya yang bilang Tuhan kau bayi. Iya, itu kan ngejek-ngejek namanya, Bang. Biar nanti Bukan ngejek, kan abang sendirinya yang bilang nanti kalau Tuhannya bayi. kirim baru. Ini bukannya diskusi lagi, namanya ngejek gitu. Bukan bang. Abang mau tarik tidak perkataan abang kalau Tuhan itu bayi? Iya, namanya juga manusia, mulai dari prosesnya kan harus dari bayi. Nah ini pun abang sudah mulai tidak konsisten. Tadi bilangnya Memang- Tuhannya bayi, sekarang dia bilang tuh manusia. Gimana Allah sih? itu kan Mana yang betul? menjelma jadi manusia, ya memang harus dari bayi dia. Nah, apa bedanya sama kita? Ya beda lah. Ya beda. Apa bedanya sama bayi itu? Kita kan udah berdosa. Apakah bayi itu tidak berdosa? Tidak Ya, berdosa. tidak. Hah? Tidak Tidak. berdosa. Dia suci. Kalau dia lagi mimi cucu, terus neneknya digigit, dosa nggak dia? Mau mimi apa, dia tidak berdosa, memang dia suci. Hah? Tenang. Dia pun Lalu- walaupun tidak ikut seperti proses bayi, kalau suka langsung jadi dewasa pun bisa. Ya kita yang bilang itu mimi susu katanya. Ya memang kan. Emang Iya. Yesus nggak mimik susu? Ya belum tahu kita itu mimi susu dulu. Mimik Sifat susu dianya. manusia. Enggak lah. Kalau enggak, di mana dalilnya dia enggak minum susu? Memang tidak ada ditulis seperti itu. Kalau ada gimana? Ya udah, makanya jangan bilang mimi susu, itu kan tidak tertulis. Oke, saya kasih lihat ya. Kalau Mana? Yesus mengatakan kepada perempuan itu tentang susu. Hah? Itu kita diajarkan baca? atau kemana? Nih, Itu pengajarannya dia atau mengatakan memang khusus untuk dia? ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya itu kan mengajar bukan untuk dia, Yakin? bukan untuk dia sendiri. Yakin? Ya iyalah. Dia yang berbicara. Sebab lihat, Itu untuk mengajarkan loh. Itu kan beda. Kecuali tadi ada tertulis Yesus itu minum susu, ya udah nggak masalah. Yang adalah gimana nih bentar Fandi ya, aku 10 menit. kamu ke surga, jangan biarkan ibumu di kubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Terus, ngejek terus, Balas budi aku telah membesarkanmu. ngejek terus. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Ngejek. Oh, itu editannya bosnya itu bohong itu editan itu. Loh. Anakku Tuhanku kan. Ibu Maria, Bunda Maria kan punya anak. Anaknya kan Tuhannya, gimana sih kalian? Ya iyalah. Nah itu dia, makanya ada lagunya. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok pagi kau akan disembah.
Hujat terus. Aku yang Hujat adalah terus. Tuhan diri. Hujat terus. Apa yang kau Kalian tanam bilang Bunda Maria itu mentuhankan yang anaknya. kau tuai. Loh. Bagus Hujat siapa yang kau bos. Nanti kamu Kalian akan itu gimana sih menuainya. kalian itu? Coba Mas Tejo, kalian pikir deh, kalian ngomong Yesus itu Bunda Maria itu Tuhannya Yesus. Enggak menghujat kalian itu. Coba kalian pikir lah Enggak dulu. lah. Mana ada Makanya Yang etan meng- nanti itu yang kalian menghujat itu itu seperti kalian. Coba nanti kau tunjukin. Timang, Tuhanku sayang. Hujat terus. Jangan menangis, Mama Lanjut, Kang Dita, di lanjut dulu, Kang Dita. sini. Hujat terus. Loh, kalau Anda yang mengatakan Yesus yang dilahirkan pada waktu dia bayi itu adalah Tuhan, Anda yang menghujat Tuhan. Tapi kan Baca katanya Maleakhi. Bagaimana caranya kamu hujat Tuhan? Coba baca kita- Maleakhi, kalau baca kita- Maleakhi. Dengarkan dulu, Bang Tejo mungkin bisa baca. Anda baca di Maleakhi pasal 3 nomor 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ya iyalah, mana boleh Tuhan berubah. Yang mengatakan tadi Tuhan menjadi manusia siapa? Itu kan bukan berubah, tetap dia suci. Tuhan itu terlihat atau tidak terlihat? Dikatakan bisa terlihat. Di mana tulisannya Tuhan bisa terlihat? Ya Yesus lah, kan udah terlihat dia. Di mana tulisannya Tuhan mengatakan aku terlihat? Kamu telah melihat Yesus ya, kamu juga melihat Allah. Ngaco. Kok ngaco? Ada kok tertulis kok. Di mana tulisannya begitu? Akulah Tuhan. Hmm? Di mana tulisannya akulah Tuhan? Kata Yesus. Di mana tuh? Di Injil semua ada itu tertulis. Ada semua katanya Tejo. Gimana Mas Tejo? Menurut Yesus Bang, Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang dan Yesus Kristus adalah utusan. Ya memang Yohanes utusan dia. 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37. Bapakku yang mengutus aku. Iya, betul. Suaranya tidak dapat kau dengar, mukanya tidak dapat kau lihat. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang Tuhan itu Bapa. Yang mengatakan tadi aku Tuhan tidak berubah, itu Bapa. Kemudian kenapa kau Tuhankan Yesus? Ya memang Yesus lah Tuhan. Dia berkuasa di dunia dan di surga. Kan? Pada saat Yesus masih bayi, apakah dia Tuhan? Ya dia kan belum dibilang Tuhan di situ. Berubah sekarang. Ayo Tejo mau bicara. Tadi Tejo juga mengatakan Yesus yang bayi Tuhan. Ayo gimana? Bu, maksudnya dulu Tejo. dia belum dibilang Tuhan. Ya memang kalau sekarang ya kalian bilang dia Tuhan apa enggak? Memang udah Tuhan lah, orang dia udah manusia kok. Loh, apa perbedaan Tuhan dan manusia? Tuhan itu kan sebagai titel. Tetel. Hah? Titel. Gelar. Iya, Jangan bilang tetel, Bang. titel. Title, ya. Iya, Kalau titel. Tuhan itu title, Tuhan pencipta langit dan bumi, apakah title yang menciptakan langit dan bumi? Iya, bukan seperti itu. Nah, lalu title apa rupanya? Nah, kan macet. Bukan seperti yang abang bilang itu. Gimana dong? Kalau Allah pencipta dunia kan bukan Yesus. Nah, lalu Yesus apa dong? Tuhan yang seperti apa? Dia kan hanya sebagai titel dia di dunia ini. Dibilang Tuhan. Iya, berarti dia Tuhan Artinya yang kan tidak dia betul-betul sama Tuhan. Allah. Kalau dia sama, yang menciptakan Yesus atau bukan Yesus?
Sebelum ada dia belum dibilang Yesus loh bang. Sebelum Maksudnya ada, sebelum dia ada belum lahir ke, gimana? sebelum lahir ke dunia maksudnya. Heeh. Sebelum lahir dia ke dunia belum dibilang namanya Yesus gitu. Lalu siapa namanya? Makanya dibilang di apa di Yohanes kalau nggak salah itu. Siapa Apa yang kata melihat Yohanes? aku, kau juga sudah melihat Allah katanya gitu. Oke. Apakah Yohanes ada di tempat kejadian? Maksudnya di tempat kejadian mana ini? Dia menuliskan, Iya. aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apakah Yohanes, muridnya yang katanya menulis, ini Iya. ada di situ? Kemana Sutejo? Mau diajarin kok kabur Tejo? Tapi kalau berbicara tentang Bible bang, yang Anda imani, maka kalau yang kita bicarakan kan Tuhan lahir. Iya. Anda pertama mengatakan yang lahir itu Tuhan, betul? Iya. Bukan manusia. Bukan, dia kan di dalam sejarahnya itu kan dulu lah aku bilang. Sejarah Dulu Yesus dia lahir, belum dibilang Tuhan dia. Pada saat itu belum dibilang Tuhan. Oke, abang kalau bawa Bible, coba dibaca Lukas 2 nomor 11 dan nomor 12. Tolong bacakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Iya. Tuhan di kota Daud. Iya. Amin bang, aminkan bang. Iya. Amin. Coba langsung baca terus. Ya, katakan amin dong. Amin. Iya, bacalah dulu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Ayo, yang bayi Tuhan atau manusia? Ayo. Iya, yang menyuruh itu siapa? Menyuruh siapa? Iya, itu yang tadi yang ada tertulis itu yang menyuruh itu siapa? Malaikat. Malaikat Ya udah kalau katanya. malaikat, jadi kita bisa membantai itu. Oke. Apakah menurut abang kembali lagi yang bayi dilahirkan itu Tuhan? Kan sudah tertulis tadi di situ. Oke, katakan iya dan tidak. Tidak masalah iya atau tidak, yang jelas di situ tertulis. Apakah bayi yang dilahirkan kata malaikat itu Tuhan? Loh, kan tadi udah dibilang di situ. Satu, Coba ulang bacakan. Kan udah Dua. ada dibilang di situ, Bang. 3, 4, 5, Apa itu? 6. Katakan iya atau tidak. Yang dilahirkan itu Tuhan? Ya iyalah. Tuhan. Bayi itu Tuhan? Ya itu kan namanya juga udah dibilang lahir. Ya bayilah semuanya, Bang. Oke. Pada saat Bunda Maria melahirkan Tuhan, dia kemudian memberi susui tidak enggak? Ya nggak tahu lah kita, Bang. Karena nggak ada tertulis di situ. Pada saat bayinya Yesus Tuhan ini Ya. dia ngantuk dan rewel, Bunda Maria kalau menyanyikan timang timang, anakku atau Tuhanku yang dia nyanyikan? Nggak ada dinyanyikan ditulis di situ. Oke, rasional saja bang. Kalau ada yang mengatakan dengan nyanyian-nyanyian seperti yang dikatakan di Mazmur, pujian-pujian kepada Tuhan, apakah Maria akan memuji Tuhannya? Ya memuji Tuhannya lah. Oke, kalau memuji Tuhannya dengan cara seperti ini, anakku sayang, Itu kan tidak yang ada ditulis di adalah situ. Tuhanku sendiri. Ya kamu aja yang menciptakan begitu lagunya. Tidurlah Makanya, Bang, ini. anakku, Kita nggak bisa bantah. esok hari kau akan disembah. Timang, timang. Tuhanku apa anakku? Tuhanku sayang. Masa begitu bang? Bang, jangan menghujat Tuhan, Bang. Maleakhi 3 nomor 6. Jelas di situ dikatakan,
Kalau abang nggak bisa bahasa original teks, saya Masalahnya bang gini. pasal 3 nomor 6. Teman-teman boleh dicatat ya, ini dalil ya. Sabar dulu. Anda tidak menggunakan data. Anda hanya percaya iman yang diajarkan oleh gereja. Di sini tempatnya kita pengajaran bukan untuk menyerang, ya. Di mana Alkitab menuliskan bayi itu adalah Tuhan? Cuman abangnya saja. Ya bukan Ya. ajaran Alkitab yang diajarkan di Ini gereja. saya bacakan. Makanya kita perlu cek ini di Maleakhi pasal 3 nomor 6, ya. Dia mengatakan ti ane Yahweh lo saniti wa etem ba'ane Yakob la kalitem. Artinya aku Tuhan tidak berubah. Yang bayi tadi itu Tuhan berubah nggak? Tuhan berubah nggak jadi bayi, Bang? Kan udah ditulis tadi di situ, udah bang bacakan. Apa Apanya? belum mengerti dengan ayat Di itu? perjanjian lama, Bang. Ini dalil loh, Bang. Ya, Perjanjian lama di Maleakhi bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Yang berubah itu siapa? Bang, ya memang tidak berubah Tuhan. ya kenapa abang jadikan bayi itu Tuhan? Tidak ada tertulis di situ dijadikan bayi Tuhan. Yang bayi siapa, Bang? Yesus. Ya udah. Tuhan nggak dia? Ya maksudnya kan gini, semua yang Anda bilang itu tidak ada tertulis, yang dibilang bayi kayak yang mau ini kan nggak ada tertulis. Lah, yang tadi Lukas 2 nomor 12 yang Iya. bayi siapa, Bang? Coba bacakanlah lagi, coba bacakan bang lagi. Apanya? Itu tadi yang Oke, abang- kubacakan. Kubacakan sesuai dengan pemahaman pengetahuan kita yang sebagai manusia ya. Abang di sini harus banyak belajar memang sama kita. Jangan pernah takut masuk room-room seperti ini untuk menambah hikmat ya, pembelajaran ya. Saya bacakan dengan maknanya yang sebenarnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, Dan inilah tandanya bagimu akan menjumpai seorang, bukan setuhan, Bang. Seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini manusia, Bang. Seorang, bukan setuhan, Bang. Kristus di situ adalah yang diurapi, Bang. Yang diurapi Tuhan. Bayi itu yang diurapi Tuhan, dia adalah Mesias, Bang. ini udah Mesias dari Allah. Dia Mesias Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Maka coba renungkan saudaraku. Kalau Anda terjebak dalam tulisan harfiah kemudian dibeberkan di gereja, kalau yang lahir itu tadi diarak-arak di dalam gereja, dia mencium-ciumnya kemudian menuhankan dia, bagaimana nasib ibundanya? Kalau di Katolik, ibundanya juga berjasa sebagai yang melahirkan Tuhan, maka disebut Bunda Tuhan. Dalam bahasanya di Yunani disebut Theotokos. Itu mereka memuliakan Bunda Maria. Tetapi di Protestan hanya numpang. Nah, itu penghinaan juga tuh kan. Hah? Jadi menurut abang, kalau Bible sendiri kalau dipahami tanpa doktrin gereja, tanpa iming-iming, tanpa apalagi bayar perpuluhan. Enggak, gereja pun bisa kok belajar dari Alkitab. Enggak harus ke gereja. Hah? Enggak harus Di ke gereja apakah pendeta mengajarkan tentang Trinitas? Sering. Apakah di Iya. gereja pernah mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan? Jelas. Iya, maksudnya gini loh bang, enggak diajarkan di gereja pun kan kita bisa di rumah kok belajar dari Alkitab. Anda sekolah minggu nggak? Iya dulu Waktu kecil. sekolah. Iya. Ada nggak nyanyian? Tuhan Yesus tidak berubah.
tidak berubah. Tuhan Ya, Yesus ya memang tidak berubah. Kalau tidak berubah, dia tetap jadi bayi atau menjadi dewasa. Bukan masalah tubuhnya bayi atau kayak mana, kecil atau ini. Lah, Yang katanya jelas tadi itu- yang bayi itu Tuhan. Yang jelas dia sebagai Yesus, dia dibilang ya memang ajarannya kan bagus, ya itu tidak berubah. Apa yang bagus dari ajaran Yesus kemudian diikutkan dengan ajaran Paulus? Ya beda lah. Beda. Anda percaya dengan tulisan Paulus? Itu Paulus itu kan rasul loh bang. Iya, percaya nggak dengan tulisan Paulus? Ya kalau yang baik kan percaya kita. Oh, yang buruk tidak? Ya iyalah. Oke. Contoh di 1 Timotius pasal 1 nomor 17. Paulus mengatakan Tuhan Allah itu tidak nampak. Di mana di situ Gimana Paulus mengatakan? Timotius 1, Ya Timotius itu kan bukan Paulus. yang menulis Timotius siapa bang? Ya Allah ya Allah. Jadi maksud kau itu yang nulis-nulis itu semua memang Paulus semua gitu. Ya ini kan surat-surat Paulus. Mas Enggak Anda lah. tidak ngerti sih? Oh, coba baca. Enggak semua kok Baca itu dulu, tulisan baca Paulus. dulu. Nomor satunya, 1 Timotius pasal 1 nomor 1. Dengarkan. Anda nggak pernah baca Bible rupanya. Dari Paulus. Itu nomor satunya ada dibilang. Dari Paulus. Apa rupanya bang ini? Iya bacalah dulu. Dari Paulus apa itu? Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Rasul yang diurapi Yesus. Betul? Iya, ya. Dia diurapi Yesus. Iya, coba bacalah dulu. Jadi Paulus ini Kristus. Enggak lah. Kok jadi Dari Kristus, Bang? Paulus, Rasul Kristus. Tanya bang. Hah? Apanya Iya, apa? Pak. Kan Tidak paham lo dengan Kristus. baca dulu semua, Bang. Hah? Baca dulu tadi semua. Nah itu sudahnya. Udah siap? Kita kan cari yang menulis siapa. Ternyata Paulus. Sudah clear? Kita kembali lagi ke nomor 17 yang saya bawakan mengenai pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Yang berdasarkan Bible dari Tuhan yang mulia. Ini nomor 11-nya. Ya. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Betul? Nomor 11-nya itu. Nah, Ya. nomor 17-nya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Raja segala zaman. Tuhan yang kekal, yang tak nampak. Inilah Tuhan itu yang tidak kelihatan. Kalau dalam Bible itu melihat Yesus, Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Paulus mengatakan Tuhan itu yang tidak kelihatan. Mana yang betul? Semua sama-sama betulnya itu, Bang. Yesus sendiri yang Anda tuhankan, yang katanya Anda kelihatan, dia berbicara di Yohanes 5 nomor 37. Bapakku, Tuhan yang mengutus aku, suaranya tidak dapat kamu dengar, bentuknya tidak bisa kamu lihat. Mana yang Tuhan menurut Yesus? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang kelihatan pun kan bisa, Bang. Yang nggak kelihatan pun ya bisa. Menurut Yesus sendiri yang dia kelihatan, dia mengatakan Ya. Bapaknya yang mengutus dia, Tuhan yang mengutus dia, Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus dia, suaranya tidak dapat kamu dengar, bentuknya tidak bisa kamu lihat. Itu Bapak atau Tuhannya Yesus. Kok abang tiba-tiba ngopi, Bang? Ya, mudah-mudahan abang banyak belajar dari kita. Jangan hindari perdiskusian, tapi persiapkan. Siapkan ilmu-ilmu materi-materi saudara mengenai Bible, baru benar-benar diskusi dengan kami.
Intinya semua itu Bang di Bibel itu kan tertulis sudah jelas. Apa lagi mau dipelajari? Oke, kalau tertulis dengan benar, apakah penulis semuanya murid-murid Yesus? Ya memang itu kan sebagian itu di Injil murid-murid Yesus. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah penulis 4 gospel ini adalah semuanya murid Yesus atau bukan? Iya. Oke. Pada saat penyaliban, Yesus dikatakan mereka menyalibkan dia itu kepada Yesus. Penulis apakah ada di tempat kejadian? Ada. Siapa nama muridnya itu? Ya itu semua murid-muridnya itu. Apakah Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Yesus Pernah. pernah bertemu dengan Lukas? Ya memang bertemu. Di mana? Itu kan muridnya Bang, yang ke-12 muridnya itu, Matius, Markus, Lukas, itu kan murid-muridnya Bang. Abang ininya ya Allah ya Rob. Bang, banyak belajar. Tanya lagi dulu Bang sama pendeta Bang. Apanya mau ditanya? Apakah Udah jelas. Lukas itu pernah bertemu dengan Yesus supaya Anda tidak menjadi tertawaan? Ya memang pernah lah. Di mana Lukas bertemu dengan Yesus? Itu kan murid-murid Yesus semua Bang. Abang Jadi- kalau hanya berdalih jadi- saja. Bukan, jadi Nggak nggak ada ada tertulis. dituliskannya di situ. Aku muridnya Yesus, begini, dituliskannya nggak ada di situ. Bang, baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Kepada yang mulia Theophilus, aku menuliskan beberapa peristiwa yang telah aku selidiki. Aku melakukan penyelidikan suatu peristiwa-peristiwa penting dan kemudian memutuskan untuk membukukannya. Ini menurut dugaan Lukas sendiri, Bang. Abang gimana sih, Bang? Abang perlu banyak belajar, Bang. Lukas itu dia mengira-ngira, dia hanya menyelidiki tanpa ada di zaman yang sama waktu Yesus itu hidup. Dia menuliskan setelah Yesus sudah tidak ada. Dia melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Berarti Itu tidak betul. Berarti menurut Anda itu Alkitab itu bohongan gitu. Kalau ditulis, kemudian dilakukan penyelidikan dan membukukan, itu tidak bohong. Itu pengakuan daripada penulis. Tapi kalau dia membicarakan tentang penyalipan, apa yang menjadi tulisannya ini menjadi valid kalau dia tidak ada di tempat penyalipan. Emang harus di tempat penyalipan gitu. Ya harus dong, namanya orang melihat suatu perkara gitu loh. Gimana sih abangku ini? Macam wartawan gitu ya. Nah dia kan memang wartawan. Dia melakukan penyelidikan. Dia kemudian mempercayai sumber-sumber. Lah, gimana sih abang ini? Coba abang baca sendiri. Makanya baca Bang Bebel Bang. Jangan imani saja. Kau percaya omongan pendeta. Bayar perpuluhan. Tidak dijamin juga masuk surga. Tidak seperti yang kamu bilang itu. Oke. Itu Kalau kan ada dugaan. Bible di tangan saudara, saya baca, Anda yang perhatikan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Menyusun suatu berita. Saya ulangi lagi. Menyusun suatu berita. Berita apa namanya? Penyelidikan. Pewartaan ya. Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata dan yang karena itu telah aku menyelidiki. Jadi kan ini. Segala peristiwa itu dengan seksama. Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Abang ini baca Bible nggak pernah sok-sokan ngajarin, bah. Parah kali, bah.
Saya bukan Mana ngajari. Cuman kan ya Kenapa ya Anda kita tuduh saya berbicara yang tidak-tidak? ya iyalah, abang itu kan ngarang-ngarang terus gitu. Beginilah. Nah ini tadi yang dibaca apa? Lukas di sini Iya. tadi kamu dengarkan berusaha menyusun suatu berita, betul? Ya iyalah, orang udah diwahyukan sama dia. Diwahyukan, siapa yang mewahyukan? Ya Tuhan lah. Tuhan siapa yang yang beritakan? Tuhan Yakub. Tuhan Yakub itu bukan Yesus. Iya, sama. Jadi Yesus itu Bapak itu sendiri. Bacalah Yohanes 1 ayat 1. Iya. Jadi pemahaman Abang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Iya, menurut dari itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Oh iya, berarti yang jadi bayi itu Bapak. Tidak ada dituliskan bayi, mau apapun nggak ada. Yang penting yang jelas di Nah, situ. tadi bayi gimana sih Abang? Iya, kita ada yang bilang itu bayi. Bang. Lama-lama aku panggil lagi Dona ya buat isep Abang. Dona isep Abang ini dulu. Isep dulu bun-bunnya ini biar pintar. Kok malah mengarang Abang Nababan? Bukan mengarang, itu kan jelas di situ Bang. Yohanes 1 Di ayat mana? 1. Ya udah, apa lagi? Apa katanya Yohanes? Apa katanya Yohanes? Ngopi. Anakku sayang, yang adalah Tuhanmu sendiri. Tidurlah Tuhanmu. Timang, Tuhanmu sayang, jangan menangis, tetek di sini. Dusel-dusel, cari puding. Gimana Bang? Yohanes 1 nomor 1. Iya. Pada mulanya Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dengan Dan Tuhan. Firman Allah. adalah Tuhan. Allah. Allah siapa? Tuhan. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah kan di situ. Enggak ada dituliskan Dengan di situ. Tuhan. Allah. Tuhan. Allah siapa? Allah itu Allah kami. Apa ya Abang ini? Aduh, capek. Pada mulanya Firman. Iya. Firman bersama-sama dengan Bapa. Dan Firman adalah Bapa. Betul? Enggak ada ditulis di situ Bapak. Allah itu Bapa atau bukan? Ya itu kan menurut kami Bapak. Nah, Allah itu Bapa atau bukan? Iya, cuman kan dituliskan di Bibel itu kan Allah. Nah, itu yang salah itu. Kok Pada salah? mulanya Firman bersama-sama dengan Bapa. Dan Kok Bapa? Firman adalah Bapa. Betul? Enggak ada ditulis di situ Bapak, Bang. Oke. Baca yang jelas lah. Bapa itu Tuhan, Bang. Ini kan diskusinya pun enggak bagus. Matius 11 nomor 25. Aku, Yesus ini yang ngomong ya. Bukan, yang Yesus tadi itu yang yang ngomong. 1 ayat 1. Itu intinya semua, Bang. Ntar dulu. Apakah Yohanes pernah melihat Bapa? Kau jawab dulu. Apakah Yohanes melihat Tuhan yang tidak kelihatan? Ya memang enggak pernah. Kalau nggak pernah, ngawur nggak dia mengatakan pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Dia melihat Allah nggak? Abang ketipu abang. Maunya abang ditipu sama tulisan. Mana Tulisan sih? siapa nih Abang ini? Kalau
Kalau dia Yohanes yang nulis, pada Ya. mulanya firman, firman bersama Allah. Kapan dia melihat Allah? Ya memang nggak kelihatan Allah, tapi sebagai manusia Lalu kan bagaimana dia menulis firman bersama Allah? Macet. Macet. Kalau tulisan itu ditulis oleh manusia, apakah manusia bisa melihat Allah? Dengan mengatakan firman bersama Allah itu dilihat atau dibayangkan? emang Nah, salah ya, rupanya itu. Bukan, Yang gini dulu Bang. salah. Emang salah yang dibilangnya itu. Salah. Menurut Bagaimana? logika Abang lah dulu, salah itu. Kalau dia merasa benar, coba cek di tulisan dia yang lain. Dia mengatakan 1 Yohanes pasal 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah. Abang ini macam mana? Enggak, maksudnya gini, emang salah itu semua tulisannya gitu. Nah, coba abang bayangkan Yang di- dia yang yang di- mengatakan tidak Iya, ada yang seorang pun yang dapat melihat Allah. Tetapi Iya, dia betul. menuliskan, Ah. dia menuliskan pada mulanya firman, firman bersama Bang. Maksudku gini Bang, apa salah itu semua yang ditulisnya Lewat itu? sedotan. Salah. Salah semua gitu. Salah semua. Berarti enggak, berarti Salah Alkitab semua. itu enggak, berarti bohong lah Alkitabnya gitu. Kalau dikatakan bohong, yang bohong itu penulisnya. Loh, jadi Contoh isinya Bang. isinya Tadi Lukas. isinya bagaimana? Dengarkan dulu. Tadi Ah. Lukas yang mengatakan dia tidak sezaman dengan Yesus. Tetapi dia Ah. mengatakan perkataan-perkataan Yesus. Padahal Ya. dia sendiri tidak mendengar perkataan Yesus. Kenapa tidak Betul? mendengar perkataan Dia Yesus? mengatakan ada banyak saksi dan pelayanan-pelayanannya. Siapakah saksi itu dia tidak menulis. Betul? Kemudian Matius. Apakah Matius yang di situ penulis itu Matius pemungut cukai? Dari ke-12 murid. Baca Matius 9 nomor 9. Penulis ini orang yang berbeda dengan Matius pemungut cukai murid Yesus. Mana Bang ini ya? Gimana Bang? Bukan, maksudnya gini loh, intinya lah dulu. Emang berarti Apa? kalau salah isi Alkitab itu kan berarti bohongan gitu. Mm-mm. Berarti semua isinya bohong gitulah ya. Ya, kalau Anda sudah menyimpulkan seperti itu ya terserah Anda. Loh, Saya mana mempelajari supaya Anda bisa belajar. Itu. Ya maksudku menurut Abang lah, berarti kalau menurut Abang itu isi Alkitab itu kan bohong. Kalau saya hanya mengikuti saja. Supaya Macam mana kamu ini? sendiri yang bilang. Supaya kamu yang bilang bahwa Bible itu bohong. Bukan begitu. Apanya? Kan Abang yang membahas Alkitab kan gitu. Nah, jadi menurut pengetahuanmu atau pokoknya isi Alkitab itu semua bohongan lah begitu. Menurut siapa? Ya menurut Abang lah. Kalau menurut saya, menggunakan kacamata akademik, menganalisis tentang yang tertulis, yang kita baca ini adalah dongeng dari penulis yang bukan murid Yesus. Berarti biar nggak dongeng mana yang bagusnya? Oke, saya kasih tahu sedikit di sini ya. Kita memberitakan bahwa Islam ada yang kita dakwakan secara kebenaran Islam. Mudah-mudahan Bang Nababan ini bisa memperhitungkan, bisa merenungkan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Kalau saya membacakan Al-Quran ini, bukan saya yang ngeklaim bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi Al-Quran sendiri yang mengatakan. Betul? Jadi kitab suci ini yang mengabarkan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau saya mengatakan bahwa yang saya baca ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau abang tantangan di dalam ayat suci Al-Quran, di ayat yang ke-23-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan daripada Al-Quran untuk kalian yang tidak percaya atau masih meragukan Al-Quran. Dari 1400 tahun lamanya sampai sekarang belum ada tuh bang. Saya dengar, saya pelajari, ada manusia yang sudah menjawabnya, menerima tantangan itu dan membuktikan. Belum ada bang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Insya Allah. Jadi kalau Bible ada tulisannya begitu bang, mungkin kita berlomba-lomba, tapi nggak usah kita berlomba-lomba. Tuhan Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, menurunkan kitab sucinya. Sebagaimana Allah itu menurunkan kitab suci Taurat kepada Musa pada zamannya, menurunkan kitab Zabur atau Mazmur kepada Nabi Daud dan kaumnya. Kemudian Nabi Isa dengan menurunkan kitab Injil kepada kaumnya. Inilah Al-Quran. Maka tidak ada keraguan di dalamnya. Tantangan ini berlaku untuk Anda, untuk semua orang Kristen yang merasa hebat bahas-bahas tentang Al-Quran. Jangan bahas dulu Al-Quran. Buat dulu satu surah. Baru kita layani bahas Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, kalau Bible juga bahasa Indonesia sudah bisa gampang kita maknakan. Gampang kita selidiki. Gampang kita pahami maknanya. Tanpa doktrin. Tapi kalian yang dengan doktrin, tidak ada yang tertulis kalian katakan. Gitu loh. Apalagi pernyataan surat-surat Paulus. Paulus yang membuat Kristus, yang artinya yang diurapi, itu dijadikan Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab yang diurapi, mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan. Siapa yang diurapi itu? Sementara Paulus juga mengatakan dia diurapi. Siapa yang diurapi? Banyak. Apakah Paulus pernah bertemu dengan Yesus pada waktu dia belum terangkat ke langit? Tidak pernah. Dia hanya mengatakan di Kisah Rasul pasal 9 nomor 5. Pada saat dia perjalanan hendak sampai di Damsyik, dia melihat cahaya, kemudian dia rebah ke tanah, ada suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Nah kan, orang mabuk itu. Kalau orang berkeyakinan Yahudi, dia sudah mengenal Tuhannya dari perjanjian lama. Kalau Paulus itu orang Yahudi, katanya dia ahli Taurat, tapi dia tidak mengenal Tuhan itu. Justru dia mengatakan kepada suara, hanya karena dia mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Justru dia bertanya, siapakah engkau? Tuhan? Kok bisa dia menduga suara itu Tuhan? Bukannya Yesus mengajarkan, suara Tuhan itu tidak dapat kau dengar. Lalu suara itu dengan pedenya mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah.
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau sudah seperti itu, apakah kita pembaca ini percaya, Bang? Sementara Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid, pasal 24, abang baca satu perikop. Ketemu nanti suatu peringatan yang terakhir kalinya. Waspadalah, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang yang berkata, iya, Kristus, Mesias, ada di padang gurun, jangan kau datang ke sana. Atau dia ada di bilik, jangan kamu percaya. Tetapi semua orang Kristen percaya sama dia. Kenapa orang Kristen tidak bisa melihat apa yang diajarkan Yesus di perjanjian, di kitab yang tadi saya katakan? Kalaulah kita mengikuti semua yang merah adalah tulisan Yesus, kenapa kalian sendiri yang menolaknya? Kenapa? Kenapa kalian orang Kristen yang menolak perkataan Yesus yang kalian yakini itu adalah Yesus? Sementara perkataan Paulus hanya dengan kata-katanya dia untuk jemaat Roma. Pasal 10 nomor 9. Barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan akan diselamatkan. Paulus mengerikan. Bagaimana Paulus yang pura-pura bertemu dengan Yesus, kemudian dia melakukan pengajaran, mengeluarkan dekret. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah orang Kristen. Itu sudah kalian pengikut Paulus, pura-pura aja mengikuti Yesus, karena Paulus juga Kristus. Gimana? Masih kalian mau mengatakan pengikut Yesus di dalam Bible kalian? Enggak. Yang kalian ikuti adalah pernyataan Paulus semua. Sementara Paulus sendiri di dalam Bible yang tidak kalian ketahui, dia itu kerasukan iblis, dan iblis itu tidak keluar sampai dia mati. Yang bebas. Sekarang bebas di mananya? Ya iyalah, abang tahu. Di mana yang salah saya kutip ya? Paulus itu tadi berpura-pura. Dari mana abang tahu? Dia mengatakan sendiri. Iya bang bilang Tadi dalilnya bahwa sudah saya dia katakan. berpura-pura. Dari mana abang tahu dia berpura-pura? Dari tulisannya dia sendiri. Loh, Coba apa kau baca. dibilang? Coba kau baca. Kalau dia mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, apakah Yesus terkutuk? Ya maksudnya kan ya memang terkutuk lah penyiksaan di kayu salib. Jadi Yesus yang kau tuhankan terkutuk. Ya bukan ke situ tujuannya. Lalu Artinya yang terkutuk? siapa yang disiksa di kayu salib ya memang terkutuk lah. Orang penyiksaannya itu kan memang udah sangat-sangat apalah menyakitkan. Yesus disalib nggak? Iya, janganlah dulu ketanya ke situ. Masalahnya kan yang abang bilang tadi. Abang menuduh saya kemana-mana ngomongnya ngawur, nggak bener. Tapi abang sendiri meyakini Yesus disalib dikatakan terkutuk aja nggak ngikut ya? Kemana abang? Nggak ada dibilang di situ Yesus terkutuk. Abang kan nambah-nambah gitu. Loh, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung Ya di kayu memang salib. terkutuk orang itu siapa kan gitu? Orang yang digantung di kayu salib. Ya siapa Yesus yang digantung digantung nggak? cuma Yesus kok. Ya, Yesus disalib nggak? Si Simon Petrus pun digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus disalib nggak? Iya, memang disalib lah, orang ada tertulis kok di situ. Terkutuk nggak dia? Nggak ada dibilang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuk. Di situ tulisannya bang, abang kalau mau baca Galatia 3 nomor 13. Iya, maksudnya kan bukan Kristus sama menjadi Yesus terkutuknya. kutuk. Hah? Apa? Apalah dibilang Kalau saya Yesus kasih tahu sama abang, tulisan Paulus ada mengatakan terkutuklah Yesus gimana? Mana coba? Oh,
Saya nggak bisa open cam. Abang aja yang baca. Iya, tertulis di mana? Coba dulu. Ya, oke. Pegangan ya. 1 Korintus 12 nomor 3. Ada nggak tulisan terkutuklah Yesus di situ? 1 Korintus 1 Korintus 12 nomor 3. Pak, ada itu nih, aku bisa istirahat nih. Aku bisa sholat zuhur dulu. Ayo, ada nggak tulisan terkutuklah Yesus? Ada? Udah, jangan lama-lama. Tendang nanti. Oi, aduh, tenggelam dia. Siapa yang Panggil dipanggil? Scorpion. Iya. Lagi buka data kali, biarin aja dulu. Ya udah, aku panggil si Dona aja lah. Nyampe rumah ya. Aku 10 menit lagi nyampe rumah. Oke, aku sementara panggil Dona dulu aja lah. Oke. Ya Dona, silakan datang. Dona, Iya bang. Halo bang. gimana kena gigiwan kembali? Masih? Nggak loh bang. Aku nggak mainan gitu loh bang. Aku nggak mau loh bang. Ini Dona bang. Abang, jangan lama-lama bang ngopinya bang. Keburu dingin bang. Ini aku kedinginan loh bang. Ayo. Mana ini abang Nababan? Aduh, langsung dia sok berat nih. Ada tulisan ya, ternyata ya, terkutuklah Yesus. Astaga, ini pula ternyata Paulus ya. Emang kejam Paulus. Masa dikatakan Yesus terkutuk. Aduh, alamak Jang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Yang kutanya tadi bang, ada Ya. tulisan terkutuklah Yesus. Coba lah baca, apa ada di situ dibilangnya terkutuk Yesus? Tidak ada orang yang Kenapa dapat. abang tiba-tiba lompat ke kiri ya? Kenapa abang tiba-tiba lompat bang? Kok lompat? Abang Ya, tadi memang. bertanya, di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus? Iya, pemahamannya coba tengok, baca lah dulu pemahamannya, kan gitu. Abang, abang. Nah, Abang tadi tanyanya apa? Di mana ada tertulis terkutuklah Yesus? Betul? itu bukan terkutuk dibilang sama Yesus. Apa rupanya tulisannya? Bacalah dulu. Abang. Ngopi lagi. Emang begitu ya? Iya. Ngeles. Tadi abang yang mengatakan di mana tertulis. Ada tulisannya terkutuklah Yesus. Kan aku kasih taunya abang. Berterima Itu kasih bukan dibilang sama tidak. Yesus terkutuk. Apa tulisannya tadi? Coba bacakan, biar semua orang mendengar. Baca ayat Aku tiganya nggak mau semua. baca. Aku udah tahu makanya aku tunjukkan samamu. Enggak, baca semua ayat tiganya. Jangan cuma terkutuklah Yesus. Nggak mau abang. lah semana Jangan aja, Bang, ini. dipaksa. Abang, nggak mau. Jangan cuma hanya terkutuklah Yesus itu dibaca, ya semuanya lah. Biar paham gitu. Abang tadi yang bertanya di mana tulisannya terkutuk? memang nggak ada. Yesus yang terkutuk. Memang enggak ada. Apa tulisannya itu? Emang nggak ada? Memang enggak tulisannya? ada di situ terkutuk. Eh, Enggak ada di situ coba dibilang Pandi. terkutuk sama Yesus. Om, boleh tampilin Om. Om, aku nggak bisa open cam loh Om. Coba Om, ada tulisannya nggak Om? Terkutuklah Yesus. Enggak ada di Om. situ dibilang terkutuk Yesus. Coba baca semua ayat tiganya. Masa nggak ada tulisannya terkutuklah Yesus? Iya, maksudnya di situ enggak ada dibilang sama Yesus terkutuk loh.
Itu tulisannya ada tanda petik kan? Terkutuklah Yesus. Begitu kan? Baca semua ayat 3-nya Bang biar paham. Kenapa harus dibaca? Ya Yang iyalah. ditanyakan tertulis. Enggak ada kok dibilang sama Yesus itu tujuannya sama Yesus. Ada tertulis. Nggak Yaudah. ada. Aku naikkan akunku yang satu ya. Sabar ya. Akunku yang bisa open cam. Sabar. Sabar ya Om. Aduh Om ini gemes deh. Kemana Om ini? Kok aku jadinya dibuatnya pusing. Aduh. Kesel deh. Om ini. Om ini nggak ngerti-ngerti. Aduh. Paham rupanya Om ini ya. Coba aku naikin dulu akun yang satunya ya. Ya, naikkan aja biar ditengok. Ya, tengok ya. Oke, sudah ya. Nih, bentar. Yang ini aku harus turun. Gimana caranya? Ini ada hujan. Ini ada hujan. Sabar. Timang, timang, anakku sayang. Timang, timang, Tuhanmu sayang. 2 Korintus 1 Korintus 12 nomor 3. Nih, aku gedein dulu, aku screenshot ya. Sabar ya. Oke, siap-siap. Oke, kelihatan di situ terkutuklah Yesus ada. Baca semua. Hei, ini kelihatan nggak ada terkutuklah Yesus? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Di situ Buduk. apa dibilang di situ? Bang Bahlul, yang kau tanya di mana tertulis terkutuklah Yesus? Ini sudah ada, kenapa kau lompat-lompat kemari-kemari? Bukan, itu pemahamannya itu Bang, bukan cuma terkutuk Yesusnya. Itu tujuan kata-kata. Yang nanya pemahaman sama yang tertulis siapa, Bahlul? Karena itu kamu tengok baca dulu. Apa? Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ada tulisannya bahwa tidak ada terkutuklah seorang Yesus pun yang nggak, kawan-kawan? berkata-kata oleh Roh Allah. Dapat berkata terkutuklah Yesus. Di sini yang tertulis di situ kelihatan nggak terkutuklah Yesusnya? Bukan kayak gitu pemahamannya Bang. Bukan, ini bukan masalah pemahaman. Kau yang Ya udah bertanya, jadi. kau yang bertanya, emang ada tulisannya terkutuk Yesus? Kau jangan pura-pura amnesia. Memang kau pikir aku botol? Kau gini loh, sadarilah. Waktu kita bicara tentang Galatia 3:13, kau mengatakan bukan Yesus yang terkutuk. Kau mengatakan tidak ada tulisannya Yesus terkutuk. Ya memang nggak Betul. ada Yesus terkutuk. Kalau di sini tulisannya terkutuklah Yesus nggak? Ya memang dituliskan di sini terkutuk, cuman Ya itu kan dari atas kan ada. Ada tulisannya gitu loh. Kenapa Anda menolak kalau ada tulisannya? Tadi yang Anda tanya adalah untuk menunjukkan di mana tertulisnya. Bukan Ini menolak, tertulis Bang. terkutuklah Yesus. Hah? Bukan menolak, cuman itu dari atas harus dibaca, jangan cuman itu aja. Siapa yang mengharuskan? Sementara kau yang bertanya di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus.
Kau jangan pura-pura bego, abang. Bukan Kau pura-pura tadi, bego. kau menanyakan apa tadi rumahnya? Ada tulisannya atau ada pahamnya? Nah, gini bang, kalau ditulis di sini terkutuk lah Yesus, apa betul dia terkutuk? Ada nggak tulisannya? Ya cuman ditulis di sini dia cuma terkutuk. Ada nggak tulisannya? Coba, ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Ini dituliskan bang, itu kan tanda kutip dibuat di situ. Pertanyaan saya, jangan pura-pura akhirnya tantrum dan kelihatan botol ya. Gitulah. Diskusi Ada nggak tapi tulisannya? Ada nggak tulisannya? Coba Anda jujur. ya memang ada. Yang saya katakan, saya menunjukkan dalil ini, ada nggak Ya. tulisannya terkutuklah Yesus? Ya cuman ditulis di situ, cuman tujuannya bukan sama Yesus. Jangan abang bilang Inilah yang tadi Anda itu salah memahami. saya dengan pemahaman. Jadi jangan mengajarkan Alkitab kalau tidak tahu memahami, Bang. Saya menunjukkan kepada Abang Nababan, ya, yang neneknya kiper. Abang yang neneknya kiper. Abang yang bertanya di mana tertulis terkutuklah Yesus. Saya sudah tunjukkan. Berterima kasih tidak, tetapi justru mengaburkan. Jangan pura-pura bodoh, Bang. Anda sendiri yang menantang saya, tunjukkan di mana ada tertulis terkutuklah Yesus. Ini Iya, sudah saya tunjukkan. Iya, tujuan kata-kata itu semua kemana? Beda konteks. Saya menunjukkan data ini beda konteks? mengikuti abang yang tanyakan. Abang yang tanyakan di mana tertulis terkutuklah iya. Yesus. Aku Betul? bertanya tadi, ya Betul? betul, iya. Cuman kan Oke, tujuan di kata-kata sini ayat sabar dulu, wih, sabar dulu. Ada nggak oke, tulisannya silakan. terkutuklah Yesus? Iya silakan. Ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Ya memang ditulis di sini ada terkutuknya. Ya sudah gitu dong, jujur. Bukan, Maka tapi saya tutup pemahamannya ini. bukan Yesus yang terkutuk kan gitu. Lah, tulisannya terkutuklah Yesus atau terkutuklah Paulus? Bukan terkutuk Paulus. Hah? Artinya ayat 3-nya itu bukan Yesus yang terkutuknya gitu. Tulisannya terkutuklah siapa? Ya cuman ditulis di situ aja, tanda kutip kan dibuat di situ, Bang. Iya, Tidak justru ada pun tanda yang kutip itu seorang yang dapat menandakan atau mengatakan tidak Yesus ditandakan. Hah? Apanya bang ini? Macam mana lah bang ini diskusinya? Nggak Masa ada orang pemahaman sudah diminta yang tunjukkan salah. datanya sudah ditunjukkan, kok jadinya malah kelihatan bego. Abang itu kan abangnya? memotong. Eh, Abang potong kata-katanya gitu. kan kau tadi yang bertanya di mana ada tulisannya terkutuklah Yesus, betul? Apa dibilang di situ Yesus terkutuk? Ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus? Cuman tulisan aja, cuman kan tujuannya semua Yang kan kau beda. tanya tadi itu tulisan atau maknanya? Masalahnya Bang bukan begitu. Apa? Kita kan harus mengerti ayat itu, ayat 3-nya. Apa? Siapa Abang yang bilang- meminta? Siapa yang mau diskusi tentang pemahaman yang ditampilkan? Ya kan aku tadi bertanya apa ada tertulis Yesus terkutuk. Abang tunjukkan itu. Itu kan tujuannya bukan Yesus yang terkutuk. Ada nggak tulisannya terkutuk? Ya cuman tulisan gitu aja. Ya sudah, itu membuktikan tidak? Ya membuktikan Yesus itu terkutuk loh. Nah, saya buka lagi. Kecuali tadi di situ dituliskan Saya hanya buka lagi. hanya Saya Yesus buka terkutuk di situ, lagi. ya oke nggak masalah. Ini ada Saya kata-kata buka ayat lagi. 3. Kalau Anda mau bahas konteks ini, gak nyambung kamu. Mau Nggak kita nyambung bahas konteks ini? Mau kita bahas konteks ini? Mana coba? Oke, kita bahas konteks ini. Apa pemahamanmu tentang konteks ini? Silakan. Ayo silakan. Nah, silakan. Kamu mengetahui nggak konteksnya? Ya mengetahui lah. Apa konteksnya? Coba. Ya tujuan ini ayat 3-nya itu kan bukan tujuan Macet. Ya apa konteksnya? Apa yang kau mau bicarakan? maksudnya di situ Bang. Tidak ada seorang pun yang bilang mengatakan Yesus itu terkutuk. Oleh? Hah? Kok oleh? Oleh siapa? Tidak ada seorang pun.
Ya, yang berkata-kata oleh Roh. Roh Allah. Roh Allah itu Roh Kudus bukan? Roh Allah dengan Roh Kudus kan beda. Oke, beda. Lalu apa bedanya Roh Kudus itu? Apa bedanya Roh Kudus? Ya beda lah sama Roh Allah. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu bagian dari 3 hakikat, Roh Kudus itu Roh Allah atau bukan? Ya memang iya. Jadi Roh Kudus dengan Roh Allah sama atau beda? Gak Ya, ngerti bisa- apa ini, bisa ada makan. ilmu sok kali. Bisa makan kan bisa. Yang bilang beda tadi siapa? Iya. Gak ada ilmu kau bang. Aduh jauh kali lo kalau sama saya. Bukan masalah ilmu-ilmu bang di sini, pemahaman itu yang perlu bang. Oke, apa pemahaman abang? Kalau roh, Kan udah roh kubi- Allah udah dan Roh kubilang Kudus itu tadi. sama, silakan. Tidak seorang Ya, pun silakan. yang bisa mengatakan Yesus itu terkutuk. Kalau tidak memiliki Roh Kudus, begitu? Bukan begitu. Gak ada dibilang di Gimana? situ. Abang tambah-tambahinnya. Ya gimana? Kan dari kata-kata itu kan kita sudah tahu tujuannya kemana. Kemana tujuannya? Ayat 3 ini. Berarti kan tidak seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Tapi abang bilang tadi Yesus terkutuk. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya udah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Maknanya orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa mengatakan Yesus adalah bingung. Bingung kan? Jangan kau Abang ajak nambah saya ke nambah. konteks. Saya Bukan, menunjukkan abang dalil nambah ini karena kata-kata. abang yang mengajak diskusi di mana tunjukkan kalau ada tertulis. Ya memang Saya tidak ada menunjukkan yang tertulis. Ini ada tulisannya enggak? Pemahamannya. Ada nggak Bang. tulisannya? Enggak, pemahamannya sekarang bukan masalah tertulisnya. Nah, yang kamu tanya tadi tulisan atau pemahaman? Ya sama lah pemahaman sama tertulis. Ini tujuannya kemana? Nenekmu kiper. Abang jangan bersilat, Bang. Kalau memang mau diskusi akademis, jangan abang kemudian Iya, mau berdusta. diskusi sama abang nambah-nambah, ngarang terus gitu. Di mana Jadi nambahnya? nggak- Abang nggak yang enak bertanya. diskusinya. Coba dengar. Jadi Abang orang-orang- tadi bertanya orang-orang enggak? abang pun Di hanya mana membela tertulisnya? abang gitu. Di mana tadi abang mengatakan di mana tulisannya terkutuklah Yesus? Saya kasih tunjuk ini tulisannya ada, betul? Oke. Memang itu tertulis. Cuman tujuannya kemana? Nggak ada cuma kalau sudah iya kita Oke, kuikuti dulu abang. Oke, tertulis di situ. Cuman pemahamannya tujuannya kemana kata-kata itu kan gitu. Berarti bukan Yesus yang terkutuk. saya bodoh amat dengan pemahaman. Anda mengikuti pemahaman saja sudah bubuk gitu loh. Kalau nggak mengerti itu pemahaman untuk apa dibahas? Oke, pemahaman abang bagaimana? Orang yang Kan dapat udah kubilang berkata-kata dengan Roh Kudus Iya. dapat berkata terkutuklah Yesus. Iya, Dan tidak seorang pun. orang yang memiliki Roh Kudus dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan, betul? Iya betul. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus boleh berkata terkutuklah Yesus. Itu tidak ada pertanyaan Bukan seperti berat. itu. Bukan, itu tidak ada tertulis. Ini konteks yang tertulis ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang Iya. dapat berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Iya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia boleh menyebut Yesus itu Tuhan dan mengatakan terkutuklah Yesus. Anda yang nggak paham, Kalian yang nggak paham. apa rupanya? Coba, bagaimana menurutmu? Ya itu tadi, memang tidak seorang pun Apa? yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Ya itu memang itu intinya. Oleh karena Roh Kudus, betul? Iya. Kalau pokoknya dia ini penuh lah. dengan Roh Udah Kudus, jelas di situ. kalau dia penuh dengan Roh Kudus, boleh nggak menyebutkan terkutuklah Yesus? Ya nggak boleh lah. Nah, di mana? Ini kan ada exception.
Roh Kudus apa fungsinya kalau dia tidak bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Maksudnya bukan begitu. Enggak yang seperti Abang bilang tadi. Maksudnya gimana? Kan jelas di sini, Bang, tidak seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, jadi tujuannya ini kan artinya berarti bukan Yesus yang terkutuk. Maksudnya? Karena dilarang di sini tidak bisa seorang pun yang bisa mengatakan Yesus terkutuk. Ia berkata oleh Roh Kudus. Kalau berkata dengan Roh Kudus, bisa mengatakan terkutuklah Yesus, betul? Iya. Lah iya. Orang yang menguasai, yang dikuasai oleh Roh Kudus boleh dong menyebut Yesus terkutuk. Ya boleh, tapi kan nggak ada ditulis di situ. Iya, tidak ada Itu ditulis. kan boleh. Ya ini kan yang nulis siapa? Paulus. Mau siapapun yang nulis itu, yang jelas artinya di sini bukan Yesus yang terkutuk. Nah, itu masalahnya, Bang. Pada Jadi, saat penulis ini, lompat ke sana. oke, kutanya samamu. Pada saat Paulus menulis ini, dia menulis yang dia tanda kutip itu, terkutuklah Yesus. Waktu dia menulis ini, dia menghujat atau memuliakan Yesus? Ya memuliakanlah. Dia menuliskan terkutuklah Yesus. Pada saat posisi di perkataan terkutuklah Yesus, dia menghujat atau dia memuliakan? Dia tetap memuliakan dari konteks ayat 3-nya semua ini. Dia memuliakan Yesus. Memuliakan apa mengutuk? Enggak mengutuk, memuliakan. Jangan ditambah-tambah. Kembali ke Galatia 3 nomor 13. Emang agak lain ini hotel satu ini. Dibantah terus bebelnya. Dugustino Agung. Ini harus dipanggil Dona lagi kelihatannya supaya disedot nih orang. Mana Bang ini? Tampilnya. Oke, kelihatan? Iya. Kristus itu siapa? Yesus. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus disalib nggak? Iya. Nah, terkutuk nggak dia? Ya tuh, yang nggak ada dibilang di situ terkutuk Yesus. Nah tadi? Hah? Tadi gimana? Tadi gimana lagi maksudnya? Yang tadi kan clear memang bukan Yesus yang terkutuknya. Dia yang menulisnya, terkutuklah Yesus. Di mana terkutuk? Yang tadi yang berkelit. Scorpio, Berkelit, ya. coba kau baca. Berkelit. Kau baca nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu siapa? ya Yesus. Jadi orang yang digantung pada kayu salib terkutuk atau tidak? Ya enggak bisa kita bilang terkutuk dia. Loh, itu coba kau baca dulu, coba kau baca. Sebab Iya, ada terkutuk tertulis orang siapa maksudnya? Ya udah. Loh, orang siapa? Sekarang yang digantung di kayu salib salah satu Yesus apa enggak? Ya tidak ada ditulis di situ. Sekarang namanya. saya tanya, yang mati di kayu salib Yesus apa enggak? Ya memang mati Yesus di kayu salib. Ya udah. Nah, sekarang kau baca dari atas. Kristus itu siapa? Yesus. Kristus itu siapa? Ya udah, selesai. Kau jangan buat blow-onmu. Sudah dikatakan terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Salah satunya siapa? Yang metong 3 hari, yang turun dalam kerajaan iblis. Kerajaan Gimana iblis. sih kamu? Loh, sekarang saya tanya, kerajaan maut itu dipenuhi iblis apa enggak? Ya memang iya. Loh, ya udah. Saya lebih paham betul terus? kamu daripada kamu. Karena kamu kok apa? lebih- Karena kalian ketika mendengar Dari mana mendengar pula Anda firman lebih paham? pendeta. Kang Tidak Dito. ada Loh, jalannya. iya. Anda lebih paham. Sekarang Tidak ada coba kau jalannya. baca. Coba kau baca, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang cerna, pertanyaan saya, cerna, yang ya, selama cerna. 3 hari potong di kayu salib itu siapa namanya? Iya, memang dia mati Ya tersalib. udah, Kan gitu. selesai. Dia Begitu loh. bangkit. Kenapa sih Scorpion Kan dia kamu bangkit. meribetkan sesuatu yang tidak perlu diribetkan gitu loh? Kalau Kalian dikatakan yang terkutuklah yang meribetkan. Mana yang diam dulu.
Diam. Sebentar bang. Kalau Nggak dikatakan ada orang Kristen terkutuklah yang menyebutkan. diam. Sekarang saya dengarkan dulu. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Apakah salah satunya Yesus digantung di kayu salib? Digantung. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang-orang yang dikutuk. Pertanyaannya, siapakah yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib? Mari kita cari tahu. Iya kan? Di mana datanya Kang Dito? Silakan dibuka. Oke, kita lihat apakah betul yang dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kita buktikan siapakah yang berani mengutuk anak yang dikasihi oleh Tuhan Kristen. Silakan, Kang Dito. Tidak ada yang berani mengutuk Tuhan. Baba Mima, kita tengoklah. Apa ada orang bisa berani mengutuk Tuhan? Kita tengoklah dulu, Kang Dito. Loh, kita tengok. Pertanyaan nggak dijawab. Iya, sebentar dulu. Kita Iya. cari pakai data. Iya, bisa? Datanya, dikutuk Kang orang? Dito, datanya. Kita jangan di sini menghujat, nggak boleh Doni. menghujat. Iya. Doni siap melayani Bu Gembala. Oke. Gimana Bu Gembala? Yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib itu siapa? Silakan buka datanya. Ulangan 23, nomor 23. 20 Oke, bukan. sabar ya. Oke. Ibu Gembili yang sangat menyesatkan ini akan sabar menunggu data. Tidak modal congor, karena kalau kita menyesatkan orang harus berdata. Jangan yang seperti di sana menyesatkan orang demi perpuluhan. Gitu. Siapa itu? Tolong yang di bawah tap layar. Nah, ulangan 23 nomor 23. Mau baca ya dari sini ya, oke? Kamu mau baca? Kamu mau baca apa? Kamu bisa baca? Tidak? Kamu tidak bisa baca? Gimana? Baca aja lah. Dia pernah baca Alkitab. Oh, siapa yang tidak pernah baca? Ya udah, baca lah. Ulangan 21, nomor 23. Janganlah mayatnya. Ya, silakan dibaca. Janganlah. Janganlah. Apanya janganlah? Janganlah Itu mayatnya. siapa dulu itu Nora, Michael, Santi sama yang naik pendosa. Sebentar, selesaikan dulu. Sebentar, selesaikan dulu nih. Baca Dona, silakan. Donanya nggak kelihatan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk Oleh siapa? Woi, nggak apa-apa. Iya, baca semuanya. Baca semuanya, pengertian itu yang perlu. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi orang yang digantung terkutuk di tiang salib itu ternyata dikutuk oleh la 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 la. My God. Makanya abang ini jangan keseringan ngocok, Bang. Halo, Kadona. Ya, My Bu Gembala. Kadona, my assistant, listen to me. Yes. Katanya dia ngomong tadi, tidak ada yang berani mengutuk Tuhan. Ternyata Tuhan Iya. dikutuk oleh Tuhan. Karena Loh, dia siapa bilang begitu yang karena dia begitu? suka ngocok. Kan tidak ada di situ nama Yesus. Ternyata
oleh Tuhan. Loh, Bagaimana ada nih Scorpio? bukan bu, gini deh. Apa ada tulisan Yesus di situ tertulis? Lah, dikatakan Kristus. Kristus. Bu, mana ada di situ? Kristus. Baca lumur mata kau Galatia 3:13. Nggak nampak dari sini. Nggak nampak, Babami mah nggak nampak matamu. Sebab orang yang terkutuk oleh Elohim. Sebentar Michael, dia tadi Scorpion, abang kita yang ganteng, yang pakai kacamata hitam, ya pantaslah kau buka dulu kacamatamu Bang Scorpion biar bisa kau melihat tulisan itu, ya karena di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Salah satunya adalah Kristus yang telah dijadikan Tuhan, terkutuk di atas tiang salib. Ternyata yang mengutuknya adalah Elohim sendiri. Tuhan Elohim mengutuk Tuhan Yesus yang dijadikan oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Tepuk tangan dulu dong, host, untuk Ibu Gembiri. Makanya Silakan. Pak Nababan, Bang Nababan jangan kebanyakan ngocok Bang. Tidak Lupa ada terkutuk kan? di situ. Kalian tidak paham. Nanti Paulus Hanya punya mencari-cari saingan kesalahan gitu. dikocok sama iblis. Kalian kan hanya mencari-cari kesalahan, apalagi Loh, berarti Kang Gito, berarti Bible-nya salah ya Kang Gito ya? Bible-nya salah ya, Bang asisten saya Dona, Iya. asisten saya. Berarti Bu. Bible-nya salah kata dia ya? Itu salah ya? Salah terjemahan, Salah ya? salah penulisan. hanya ngarang terus mencari kesalahan. Tulisannya salah, Bun. Saya Maklum sih jadi sama orang yang menangis. suka ngocok. Ini Abang Nababan kebanyakan ngocok dia. Sama kayak Paulus. Dikocok iblis. Loh, kok Dino, nangis? Dona nggak boleh kayak gitu Dona. Kamu apakah kamu sering Aku mengintip suka dia lihat loh, mengocok? orang yang Kamu sering ngintip dia ya Dona ya? Kamu tipe sering kayak ngintip? itu karena kebanyakan ngocok. Bukan Masalahnya- loh, tapi lihat dari pembicaraannya dia. Masalahnya Dia kan suka ngocok. Sebentar Michael, sebentar. Saya selesaikan dulu sama Scorpion ya, sebentar. Soalnya begini Dona. Sebentar. Soalnya begini Dona. Jadi begini, kamu kok tahu kalau dia tuh ngocok? Karena saya selalu melihat, saya baca-baca, ya kan, katanya Tuhan berfirman dalam hati, tiba-tiba dituliskan. Terus katanya Lukas menuliskan, Yesus disunat umur 8 hari. Tahu dari mana Lukas ya? Terus katanya Daud berzina dengan Batseba. Tahu dari mana penulisnya ya? Daud berzina dengan Batseba. Nah, terus katanya Lut itu digauli oleh 2 putrinya. Tahu dari mana penulisnya ya? Terus dikatakan selama Maria mengandung, ia tidak ada disentuh oleh Yusuf. Tahu dari mana penulisnya, Kang Dona? Kok Kang? Dari mana itu? Oh ya? Bun, ya Yes. karena umat Paulus itu kan, ini kalau dibaca, ternyata Paulus itu yang digocok oleh iblis. Coba lihat di situ. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Iya, Untuk dikocok. mengocok aku. Au. Dikocok iblis, Paulus. Aduh, malu deh Eke. Gimana? Silakan Abang Scorpion, silakan membela. Udah siap mengusapnya. Loh, kok mau hujat? Ada loh tulisan itu. Makanya Iya, udah jangan siap suka mengusapnya. ngocok. Jadi kalau belum paham tentang Alkitab jangan dibahas ya. Tok paten kali kau. Jangan Gak ada ilmu. dibahas. Nanti kalian jadi apa? Makin menambah dosa. Tahu. Mana ada? Kok mana ada? Nih, Mana ada? bang. Ya jelas-jelas dari tadi kalian menghujat. Macam mana Bang. ini? Aku punya pertanyaan, Gimana bang. menghujatnya? Aku punya pertanyaan.
Yesus itu kan makan bang, Apa ini? makan. Apa ini? Dia makan, dia minum. Benar gak bang? Anda siapa ini? Sabar dulu. Siapa ini yang Ya. ngomong ini? Saya muslim bang. Ya sabar dulu lah, jangan kayak gitu caranya. Ini kan sudah ada narasumber jangan dulu. langsung Biasakan ngegas. lah. Jangan. Sabar Rem dulu. dulu. Kita kan ada Ibu Gembala di sini, ya. Oke, menurut abang tadi siapa yang menghujat? Dona udah turun ya? Atau masih ada di sebelah? Oh, Dona Dona. itu asisten saya. Dona udah nggak ada. Udah kabur si Dona. Turun dulu aja Dona turun. Katanya menghujat. Dona kau. turun ya, katanya menghujat kamu Dona, nggak boleh Dona. Turun Dona ya. Nanti kalau Ibu Gembili perlu kamu lagi, ya kamu silakan naik ya Dona. Monggo Scorpion, nanti Bang Michael mau nyambung. Ibu Ya. Gembala tuh harus didengar biar kamu lebih tersesat. Ayo. Aku nggak tersesat kok. Kamu tersesat lah menyembah iblis. Enggak lah. Lanjut. Itu kan menurutmu. Ya. Loh. Iya, Aku izin dulu ya. Aku belum 4 rakaat. Lanjut ya dulu itu. Oke. Mau kemana? Jadi Di sini aku. si Bilis, jadi yang bangkit di dalam kubur itu siapa kira-kira? Apa yang bangkit di dalam kubur? Loh, kan ada yang bangkit di dalam kubur. Ada, dibangkitkan si Lazarus. Loh, yang bangkit yang mati selama 3 hari emang dia nggak bangkit di dalam kubur? Iya bangkit lah, bukan dikubur pakai tanah. Di dalam goa kan? Dia dimasukkan. Iya, berarti yang bangkit di dalam kubur itu siapa? Ya Yesus lah. Saya pernah nonton Beranak Dalam Kubur. Itu Bang, kalau kamu mau cari di YouTube Beranak Dalam Kubur, ya kan? Itu yang ada nonton gambar dong. tangannya itu begini. Di dalam kubur. Jadi dongeng. kira-kira Iyalah, banyak di YouTube kira-kira yang itu tuh kau tengok nanti ada tangannya begini ya. Wah, Iya. itu. Banyak, di YouTube banyak itu. Nah, Dongeng, iya banyak. banyak. Nah, Iya. sekarang yang bangkit dari kubur itu Yesus ya? Ya udah jelas kok, ada tertulis di situ. Oke, yang bangkit dalam kubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Oh, jadi Tuhanmu bangkit dari kubur. Iya, memang dia harus menerimanya kembali. Napas kehidupan itu. Oh, berarti Tuhanmu Dia pernah mengalahkan mati. maut. Tuhanmu pernah mati. Iya, dia memang harus diterimanya itu. Memang harus itu tujuannya. Pertanyaannya begini, ini yang menjadi ambigu bagi Ibu Gembala. Ah. Kan begini, kemarin ada saya lihat di depan rumah tetangga kucing mati. Jadi saya ngomong, Bu, kok ini bau ya? Oh iya Bu, ada bangkai kucing. Oh berarti kalau dia katakan bangkai, kucingnya mati, ya kan? Nah tiba-tiba saya buka TV, saya baca berita di TV One, katanya ada seorang mayat ditemukan. Oh berarti manusia, karena mayat. Nah kalau Tuhan Iyalah. mati disebut apa ya? Dia kan suci. Menurut Al-Quran Isa Saya suci tidak enggak? tanya. Loh, Manusia ya itulah mati, kesuciannya. Bisa bangkit dia. Dengar dulu. Saya tidak perlu tanya itu. Yang mati manusia itu dikatakan mayat. Kalau hewan yang mati, binatang yang mati bangke. Nah, kalau Tuhan yang mati disebut? Jangan ngomong kayak gitu. Bukan gini Saya loh. bertanya. Gini loh, Kak. Saya Bukan bertanya Kak. begini loh, Kakak kan menghujat. Iya sama aja kau menghujat. Saya tidak menghujat. Jangan Saya ngomong kayak tidak gitu. menghujat loh. Nabi Loh. Muhammad kalau Ya kalau udah. meninggoy, Nabi Muhammad kalau meninggoy wajar, dia manusia, akan Jadi dikatakan nggak busuk. mayat, jenazah, ya kan? Ya udah. Itu karena manusia. Nah, Ya sekarang udah, jadi yang saya tanya, kalau Tuhan mati disebut loh. Sama aja itu menghujat nabimu nanti kalau karena mati. loh, Nabi saya bukan Tuhan. Dia manusia, dia meninggoy, dia dikuburkan. Itu biasa, karena manusia. Nah, kalau hewan mati Ya, disebut terus? bangke. Nah, kalau manusia mati disebut mayat. Nah, kalau Iya. Tuhan mati disebut Tuhan mati disebut? Loh, Tuhan mati disebut. Iyalah. Manusia mati disebut mayat. Binatang mati disebut bangke. Tuhan mati disebut? Nggak ada tertulis itu. Yang bagus-bagus lah ngomongnya, diskusinya. Loh, kan saya tanya tadi
tadi, yang bangkit di dalam dari kubur itu, yang bangkit di dalam kubur itu. Cobalah manusia diberi Tuhan. kesempatan yang baru masuk. Yang Saudara bangkit tadi, di banyak yang dalam sudah kubur. turun. Oke, Michael, tadi si Scorpion bilang yang bangkit dalam kubur itu adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan pernah mati itu disebut apa? Itu kan ada sejarahnya, bukan Alkitab tidak pernah tulis. Tidak pernah tulis apa, Bang Michael? Kita kembali kepada Yang mati selama 3 hari, Tuhan mati, itu disebut apa? Saya penasaran aja gitu loh. mau jelaskan ini mungkin Anda tidak kurang paham. Kita kembali kepada temanya dulu. Loh, saya bertanya. Mayat itu ditulis mayat Yesus. Iya, mayat Itu udah tulis Yesus mayat itu kan, Yesus. Oke, itu kan ditujukan kepada manusia. Nah, sekarang yang mati itu Tuhan atau manusia? Ya dia kan sebagai manusia. Yang harus gitu. kita pahami dulu dalam Saya Coba, tidak yang Scorpion tanya. dulu. Yang kita harus pahami Saya dulu. tanya, Ya, saya dengar tanya, dulu. Saya mau jelaskan yang mati dulu. di kayu salib, yang mati di kayu salib, yang Pertanyaan dikuburkan itu. oleh Yusuf dari Arimatea, itu Tuhan atau manusia? Itu manusia. Oh, bukan Tuhan ya, berarti ya? Iya. Bukan. Oh, jadi Michael mengatakan ternyata yang mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga bukanlah Tuhan melainkan manusia. Tepuk tangan, oh. Jangan memberikan jangan statement dibawa seperti kepada itu, Mbak kebangkitan. Nora. Berarti kan begini. Saya kasih analoginya begini. Tunggu, Bang. Tunggu penjaga. Tunggu. Mau kasih kesempatan untuk bicara. Dengar dulu. Kalian bicara, kalian ngomong saya diam. Oke. Sekarang saya mau ngomong. Dengar dulu. Silakan Bang. Kita harus pahami analoginya seperti ini. Kalau presidennya mati, yang mati mana? Orangnya atau No. presidennya? Presiden mati. Saya tanya